Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Di studio Kopi Viral kita sudah kehadiran salah seorang sahabat yang memang punya jasa besar untuk perjalanan karir dari almarhumah Vanessa Angel. Sahabat saya juga Mas Eko Patrio. Mas Eko. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam sejahtera Mas Eko. Waalaikumsalam. Yang pertama turut berduka cita banget gitu ya. Nggak tahu kenapa. Salah satu artis yang buat saya pekerja keras dan mau gitu bersusah payah dan sebagainya itu salah satunya adalah Vanessa Angel gitu. Saya ngeliat sih dia apa aja cerita sama saya. SMP kelas 2 dia udah deket sama saya. Masalah yang tadi yang udah diinfoin tadi, masalah orang tua, masalah apa dan sebagainya, termasuk pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Itu cerita ke saya gitu. Sampai dia nggak punya apa-apa gitu loh. Tapi saat udah ya udah akhirnya, Mas gimana caranya bikin ATM, Mas gimana caranya punya KTP, Mas gimana pengen punya SIM, Mas gimana gue supaya ngetop, Mas gue udah bikin gitu ya. Saya jadi ngeliatnya anaknya baik. Udahlah kalau disebut perjalanannya saya tahu banget gitu. Wonder Woman banget lah itu anak, bener. Artinya dia profesional terhadap pekerjaan dan sebagainya. Cuma satu mungkin kalau dia udah cinta sama cowok, udah tuh dia apa sih namanya kalau bahasanya anak sekarang muda bucin, sekarang pasti gitu bucin, iya, bucin banget gitu loh kalau masalah cowok gitu. Sampai ya udah sampai kerja di depan mata pun juga kalau misalnya cowoknya bilang A gitu, dia ikut cowoknya gitu loh. Itu dia emang setia banget. Dan terbukti ya Mas. Kenapa? Dan terbukti dapat pasangan yang sangat ideal, bahkan janji untuk pergi bersama selama-lamanya juga terbukti. Iya, dia pokoknya ya akhirnya sama Bibi inilah cocok. Ibaratnya mur sama baut segala macam. Dan akhirnya saya bangga juga, apapun juga dia selalu update. Mas, aku mau usaha, aku mau bisnis. Apalagi waktu itu, Mas tolong jadi saksi ya gini pernikahan kita waktu sebelum sama yang Bibi ya, sama yang satunya lagi gitu. Udah buat kamu apapun juga Eko aminin deh. Yang penting kamu happy. Karena saya tahu banget dari umur yang masih SMP itu tuh sampai ketemu saya, dan itu hidupnya banyak fighting ya Mas Eko. Gila. Berjuang luar biasa hebat. Ya. Karena Mas Eko juga adalah salah satu bisa dianggap almarhumah adalah anak didiknya Mas Eko cukup lama, karena kalau nggak salah almarhumah Vanessa Angel ini cukup lama bernaung di Ekomando ya Mas Eko. Iya, jadi kan kalau kenal sama saya itu SMP kelas 2, kelas 3 gitu ya, kurang lebih tahun 2006, 2007. Terus 2010 saya kan ngebangun manajemen artis ya. Saya ngajarin selalu anak buah saya selain di dunia entertain juga harus berbisnis. Selalu gitu ya, kayak Ruben Onsu, kenal sama Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting, selalu saya bilang ayo bisnis. Yang lu sukain apa gitu. Betul. Baik. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mas Eko Patrio. Kita juga pengen ngobrol sama Selin karena Selin tadi baru saja ke pemakaman, betul ya? Dan Selin sendiri satu malam sebelum kejadian ini, Selin juga sempat bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan almarhumah. Ya akhir-akhir ini emang aku lebih sering ketemu dia gitu kan. Dan emang malamnya sebelum dia mau berangkat, itu kita lagi bareng-bareng gitu ya. Gak ada yang nyangka gitu kalau mereka tuh lagi happy banget, mereka lagi gak ada firasat, gak ada apa-apa. Dan kondisinya pada saat itu aku lagi tahu kabar beritanya tuh lagi syuting gitu kan, lagi di podcast. Terus aku dapat kabar gitu dan banyak banget tiba-tiba WhatsApp yang masuk simpang siur beritanya. Oh ya, aku sekalian mau klarifikasi kan, aku ada sempat bilang kalau mereka tuh ke Surabaya karena mau tanda tangan kontrak MS Glow. Itu tuh nggak benar. Yang benar setelah aku klarifikasi lagi ke adiknya Bibi, karena kan banyak banget itu ada di grup, aku baca kan. Mereka mau kontrak, tanda tangan kontrak, betul. Ternyata tidak. Mereka mau menghadiri acara yang lain.
acara yang lain. Nggak ada hubungannya sama MS Glow. Nggak ada hubungannya sama MS Glow sama sekali. Dan itu aku cuman lagi baca, terus aku lagi di podcast kan aku ngucap gitu kan, aku bener-bener lagi shock banget gitu pada saat itu. Tapi terlepas dari apa yang terjadi, kemana planning mereka, tapi memang sudah takdir. Dan kondisi pemakaman sendiri tadi Selin hadirnya seperti apa? Itu mereka dibawa ke Jakarta lewat darat. Sekarang Gala masih ada di Surabaya. Susternya juga lagi shock. Gala sekarang ditemenin sama ada kerabatnya Vanessa juga di Surabaya. Tadi aku sempat datang ke rumahnya, tapi mereka begitu nyampe nyampe subuh di rumah. Ke makamnya semobil sama Uti, adiknya Bibi. Mereka udah bener-bener linglung banget, kita udah bingung gimana, udah lemes gitu kan. Ada sempat cerita nggak sama Uti adiknya Bibi? Apakah ada kenangan terakhir? Setelah mungkin kan kadang-kadang setelah kita nengok ke belakang, oh iya ternyata mungkin pada saat ngejalanin itu tidak dirasakan gitu, tapi ternyata setelah itu kejadian. Aku tanya Ti, kok bisa Ti gitu kan, kenapa gitu? Gak tahu Kak gitu kan, cuman pamit mau pergi bentar ya gitu. Terus udah pergi, Uti tuh baru tahu kabarnya kalau benar meninggal itu kakaknya pas maghrib katanya. Jadi dia dari siang tuh dia dapat kabar dari mbaknya karena dia lagi nggak pegang apa-apa, nggak nonton TV. Terus dia itu bapak kenapa kakak? Katanya kecelakaan gitu kan. Tapi dia nggak mau nyari tahu, dia nggak mau apa, dia mau masih positif aja ya. Masih positif, nggak mau nyari tahu. Oke. Selin sendiri satu malam sebelum kejadian Vanessa Angel dan Bibi mengalami kecelakaan tunggal, kamu sempat menghabiskan waktu bersama dengan Vanessa. Iya, kita sempat ada di satu acara bareng. Apa momen yang mungkin setelah kamu ingat sekarang ternyata itu menjadi the last memory, kenangan terakhir bersama dengan almarhum? Nggak ada yang nyangka Kak, nggak ada yang nyangka. Jadi gue mau mengenang memori yang mana aku juga bingung gitu kan. Benar-benar karena seperti biasa aja ya? Iya, bahkan sampai tadi pun dari rumah nih, di mobil kita nganter di belakang ambulans. Ini kita mau nganterin siapa? Iya. Karena di mobil tuh kayak Uti juga bilang kayak masih hidup. Ya. Mas Eko, kapan terakhir kali ngobrol ataupun berhubungan dengan almarhumah? Karena kemarin COVID ya, gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu lagi gitu. Tapi kalau misalnya WhatsApp, apalagi ngasih itu loh, dia apa tuh namanya, makan yang nasi kebuli apa segala macam. Iya itu segala. Gimana Mas, gini bantu ya, iya. Aku mah bangga bener. Bisnis kecil apapun juga ini udah mengajarin kamu untuk lebih baik gitu. Karena persiapan untuk saya banyak belajar dari senior saya. Kalau mengandalkan entertain aja gitu, saya ngomong seperti itu gitu, lebih baik ada bisnis. Dan akhirnya dia mau bisnis dan sebagainya gitu. Tapi saya ngelihatnya Vanessa sama Bibi saling mengasihi kalau saya lihat. Ya, berjuang sama-sama ya Mas Eko. Berjuang bersama-sama, saling nutupin satu sama lain kekurangannya dan sebagainya, kalau saya lihat seperti itu gitu ya. Dan walaupun ada riak-riak kecil gitu, nggak lari kemana kayak beda sama yang waktu sebelum cowoknya. Kalau sama yang ini ada marah-marah, ya udahlah marah-marahnya memang diendapin, terusnya selesai lagi dan sebagainya. Memang harus diakui bahwa perjalanan seorang Vanessa Angel, almarhumah Vanessa Angel ini memang tidak selalu smooth, tidak selalu lurus ya Mas Eko, tidak selalu mudah gitu. Seperti pemirsa juga ketahui, banyak banget tantangan dalam kehidupan Vanessa Angel. Bahkan saat terakhir juga sempat terpisah sama Gala karena satu kejadian, dan Bibi juga selalu menemani. Sampai ada momen di mana Bibi itu menggendong Gala. Pokoknya kalau saya hitung pokoknya 1 tahun dari sekarang ini, itulah happiness-nya dia, betul. happiness-nya dia, benar. Kalau saya lihat seperti itu gitu loh. Betul. Baru ngebangun, ya Allah, baik secara karir maupun secara ini ya rumah tangga gitu Mas Eko.
mereka lagi indah-indahnya, perjuangan karir juga. Terakhir saya ketemu sama Vanessa Angel dan juga Bibi itu adalah pada saat mereka datang ke sini, saya ingat kan, saya sempat Padahal ya Vanessa tuh kalau mau ke Surabaya tuh udah trauma banget. Kalau ada kata-kata ke Surabaya. karena pernah ada kejadian. Iya pernah ada kejadian, terusnya kemarin lagi kan juga di Surabaya lagi ya kan. Iya. Dan Terus ini tiba-tiba dia mau ke Surabaya gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa gitu loh Iya. dia. Ya itu dia juga, makanya kenapa sih setiap ada kata mau ke Surabaya itu. Iya dia udah bilang gua kalau ke Surabaya udah enggak lah Mas, dia bilang gitu. Ya pokoknya dia ada Iya, ya gitu. sesuatu yang Tapi saya bangga banget sama Vanessa, Iya. sama Bibi mungkin juga ya. Ini anak baik dua-duanya. Jadi ada masalah banyak yang bantu. betul. Banyak yang bantu, bener. Ada aja. Karena nggak hitung-hitungan Vanessa, bener. Demikian juga saya dari awal juga, udah Mas mau bikin ATM ini berapa, udah terserah kamu maunya, udah gitu. Udah, nggak tahu saya nggak. Karena anak baik ini, baik banget. Kenangan terakhir apa tuh Mas? Hmm? Kenangan terakhir sama Mas Eko Terakhir ketemu Mas Eko terakhir ketemu dalam kondisi apa? Lagi happy tuh, lagi apa namanya bisnisnya udah mulai jalan. Iya. Itu saya senang banget. Iya. Saya suka banget dia bilang gue mau jadi pengusaha aja Mas gitu. Mereka tuh sekarang benar-benar lagi bahagia banget. Bisnisnya lagi lancar, Iya. banyak bisnis Rumah baru. tangganya juga oke. Rumah tangganya juga lagi lagi benar-benar baik-baik. Ini ada fakta visual. Memang hampir setahun ya perjalanan Kopi Viral. Banyak sekali loh kejadian yang memang ya akhirnya itu adalah suratan dan itu sudah takdir dari Tuhan. Tapi banyak sekali kadang-kadang kita nggak pernah tahu Mas Eko momen kebersamaan kita. Kalau hari ini kita diberikan umur sama Tuhan, kita mengucap syukur luar biasa karena ternyata beberapa bulan kemarin Vanessa Angel dan Bibi datang ke Kopi Viral itu adalah kali terakhir mereka akan mendatangi menjadi bintang tamu di acara Kopi Viral. Ya nggak pernah satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan waktunya ya. Dan kali ini kami sudah bersama juga dengan orang yang selain Mas Eko Patrio juga salah seorang yang selalu mendampingi Vanessa Angel ya. Beliau adalah manajer juga dari Vanessa Angel, Mbak Lydia. Mbak Lydia kemarin dapat kabar, semua orang kayak mimpi sih. Gak ada yang percaya, lawang masih sehat walafiat, masih acara segala macam kan. Mbak Lydia dapat kabar jam berapa dan tahu dari mana untuk konfirmasi bahwa mereka kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Pertama aku ditelepon teman-teman wartawan, Ya. cuman aku bilang saya nggak tahu gitu karena saya pikir Vanessa masih baik-baik aja kok gitu. Nggak lama Ricky Perdana Ya. telepon saya, kakaknya itu polisi di Jatim, dia bilang Mbak Vanessa sama suaminya meninggal kecelakaan. Ki yang benar karena kakak Ricky polisi dan terus yang yang bikin acara itu teman kakaknya, jadi fix meninggal, dia bilang gitu. Makanya terus aku telepon Dika sampai ngomel-ngomel, lu jangan bikin berita bohong lu Mbak, gini. Enggak, beneran aku bilang gitu, cuman nggak percaya gitu. Nggak lama kemudian beritanya langsung tayang gitu. Jadi ya gimana ya begitu deh aku dapat kabar. Seperti tidak percaya tapi memang itu sudah ketetapan dari Tuhan gitu ya. Iya, Mbak Lydia kapan terakhir kali berkontak dengan almarhumah? Aku sih biasanya kan karena Vanessa sama Bibi kan sibuk gitu Iya. kan, karena dia bilang Mbak aku mau pelan-pelan mengurangi di TV, pengen jadi pengusaha, dia Iya. bilang gitu. Dari kebab yang sekarang dia sepatunya lebih sendalnya lagi Iya. itu kan. Terakhir berapa ya 3 bulan yang lalu lah kita 3 bulan cuma yang lalu. teleponan atau WhatsAppan gitu. Aku seneng banget ngelihat dia membangun keluarganya baik banget gitu. Karena Vanessa kan udah kehilangan kasih sayang ibu ya, ibunya meninggal ngelahirin adiknya, jadi dia pengen membangun keluarga yang benar-benar bahagia itu. Apakah setelah diingat-ingat ada nggak satu mungkin yang paling diingat pengalaman atau kenangan terakhir bersama dengan almarhumah? Mungkin pada saat itu sih terasa biasa saja, tapi setelah sekarang kejadian seperti ini, setelah Mbak Lydia lihat ke belakang, ada nggak satu momen yang ini selalu keinget dari kenangan terakhir bersama dengan almarhumah? Yang aku inget banget waktu Vanessa ditahan di rutan, Ya. aku datang sendiri waktu itu pertama kali aku datang.
Dia cuman meluk aku. Dia nggak meluk aku, cuman bilang, Mbak kuatin aku ya Mbak. Kuatin aku untuk terus bertahan. Dia bilang gitu karena nggak ada satu keluarga pun yang ngedukung aku. Terus itu walaupun cuma sebentar karena susah banget masuk ke sana, itu sangat banget berarti gitu loh. Karena memang pas itu titik terendahnya dia banget gitu kan. Terus terakhir aku nengok dia sama Dika dan tanpa banyak kata-kata pun hanya kita berpelukan ya Dika di sana. Itu yang aku momen nggak pernah terlupakan. Sama seperti kayak ke Mas Eko juga, dia tuh selalu cerita apapun gitu. Mungkin ke aku lebih nganggapnya temen, ibu gitu kan. Jadi apapun dia cerita pasti, Mbak gue mau begini-begini, Mbak gue mau begini-begini gitu. Itu momen yang nggak pernah aku bisa lupain sama almarhum. Pun Bibi juga begitu. Mbak nih Vanessa nggak bisa dibilangin gini. Ya itulah mereka berdua jodoh sehidup semati yang namanya. Itu. Dua Nika, kamu juga merupakan sahabat yang paling dekat ya. Bahkan saat Vanessa tadi Mbak Lydia bilang mengalami momen yang paling terendah ya, bisa dianggap terendah lah gitu. The lowest point in her life, you were there. Kamu ada di sana. Terlepas dari nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi yang kamu kenang adalah sahabatmu ini adalah orang yang begitu kuat, betul ya? Kenangan terakhir yang kamu dapat dari Vanessa apa? Kenangan terakhir yang di studio ini, di ruang makeup kita bikin tiktokan bareng, kita ngedance bareng gitu, aku, Vanessa dan juga Bibi. Terus juga Vanessa sama Bibi ngenalin Gala juga gitu, kayak ini. Terus aku ngelihat bagaimana kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Bibi juga kayaknya sayang banget sama Vanessa sama Gala. Begitu juga sebaliknya, Vanessa juga sayang banget gitu. Jadi itu adalah terakhir kalinya aku ngelihat mereka. Dan sampai sekarang yang ada dalam pikiran aku adalah bagaimana mereka ketawa di saat kita ketemu di ruang make up. Dia langsung kayak ayo kita dance bareng, tiktokan bareng, kita bertiga gitu. Dan itu yang sampai sekarang masih ada di pikiran aku. Seolah-olah aku melihat kayak Vanessa memberitahu ke aku sudah berjuang selama ini dan lihat inilah aku yang sekarang sudah bahagia dan bisa mendapatkan mimpi aku yang selama ini dia inginkan. Ya. Seperti tadi Mas Eko sampaikan, memang setahun terakhir ini sebelum akhirnya kembali kepada Tuhan ya, diberikan kebahagiaan ya, diberikan kesempatan untuk menikmati hidupnya bersama dengan suami. Mas Eko mungkin ada doa yang ingin disampaikan sebelum kita break iklan sebentar lagi. Iya, tentunya saya mengajak semuanya, pemirsa di rumah, kita semuanya, Vanessa orang baik dan juga Bibi orang baik. Kita berdoa semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya. Amin ya Tuhan, amin. Ditempatkan yang terbaik yaitu surga. Amin Tuhan. Dan dimaafkan dosa-dosanya. Amin. Dan saya yakin mereka berdua orang hebat. Surga yang didapatkan. Amin. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi tetap di Kopi Viral. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.